Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, Komisi 3 DPR telah memilih 5 calon pimpinan KPK yang baru untuk menjabat selama 4 tahun ke depan, yakni periode 2019-2023. Banyak yang mengapresiasi, namun banyak pula yang mengkritik tajam. Nah, salah satu tantangan terbesar bagi pimpinan KPK yang baru adalah mengkonsolidasi internal yang banyak disebut saat ini terdiri dari beberapa faksi. Ada yang mengatakan, Neta Espane salah satunya mengatakan bahwa di dalam KPK ada internal geng polisi India dan juga polisi Taliban. Ada juga tudingan di mana KPK mulai berpolitik. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK yang baru nantinya di tengah juga upaya untuk merevisi Undang-Undang KPK. Kita nanti akan berbincang dengan salah satu calon pimpinan KPK yang terpilih tadi malam. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sedikit overview terkait dengan 5 orang calon pimpinan KPK yang dipilih berdasarkan sistem voting oleh Komisi 3 DPR tadi malam. Kita lihat yang pertama tentu saja adalah sang ketua yang baru, yakni Firly Bahuri, Irjen Pol yang merupakan saat ini menjabat Kapolda Sumatera Selatan, dipilih dengan 56 suara. Kemudian yang kedua adalah Alexander Marwata dengan 53 suara. Dia merupakan wakil ketua KPK incumbent untuk saat ini. Begitu. Kemudian ada Nurul Gufron, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, sekaligus staf ahli Komisi 11 DPR. Yang keempat adalah Nawawi Pomolango, Hakim Tinggi di Denpasar. Sementara yang kelima adalah Lili Pintauli Siregar, seorang advokat dan juga wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban selama 2 periode. Banyak suara sumbang terhadap 5 calon pimpinan KPK ini, terutamanya terhadap Firly. Namun Firly mencoba menjawab keraguan tersebut dengan memaparkan visi misinya di depan sejumlah jurnalis. Kita simak apa yang akan dilakukan oleh Firly dalam kapasitasnya sebagai nantinya ketua KPK. Perkembangan ke depannya, bagaimana kita bisa melakukan pemberantasan korupsi terhadap seluruh korupsi yang karena by grades corruption. Korupsi yang disebabkan karena keserakahan. Itu harus kita tindak tegas, tidak boleh ampun. Apakah dia dihukum dengan cara berat, apakah dia dikenakan dengan aset recovery, apakah dia juga kita kenakan dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau memang korporasinya terlibat, korporasinya pun kita akan lakukan penindakan dan tuntutan. Itu by grade corruption. Bagaimana dengan by need corruption, korupsi yang karena kebutuhan? Tentu tadi saya sampaikan, tidak boleh ada orang yang tidak sejahtera. Jadi pendapatan daerah, kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota itu dari Sabang sampai Merauke itu harus punya standar nasional. Sehingga tidak ada ketimpangan, kebutuhannya harus terpenuhi. Itu tadi saya sampaikan. Nah, untuk itu KPK harus hadir dalam rangka menghadirkan untuk membantu pemerintah mendapatkan tambahan pendapatan negara, tambahan pendapatan daerah, sehingga tidak terjadi ada penyalahgunaan, ada penyimpangan anggaran. Yang terakhir adalah bagaimana dengan by system corruption, korupsi yang disebabkan oleh sistem. Kita tahu sistem itu corruption because of system. Satu adalah fail system, gagal sistemnya. Kedua, weak system, sistemnya lemah. Yang ketiga ada disebut dengan bad system, sistem yang buruk. Nah, kalau itu yang terjadi karena sistem yang terjadi, maka kita harus lakukan pembenahan sistem itu. Jadi kita betul-betul ingin bahwa negara kita bebas dari korupsi sehingga rakyat kita bisa sejahtera. Itulah pernyataan dari Firly Bahuri. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Nurul Gufron, calon pimpinan KPK terpilih yang bergabung bersama kami melalui sambungan Skype dari Jember, Jawa Timur. Pak Gufron, selamat malam. Pak Gufron, selamat malam. Pak Gufron. Ya, Pak Gufron, pimpinan KPK terpilih, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk, Pak. Pertanyaan pertama saya adalah, bagaimana kemudian Anda dan juga keempat teman Anda nantinya akan mengkonsolidasi, menyatukan internal KPK yang saat ini banyak pihak menyebut ada perpecahan di sana, ada faksi di sana, ada geng polisi India, ada geng polisi Taliban, biar fokus dalam menjalankan tugas memberantas korupsi, Pak? Terima kasih, Mas. Visi dulu masing-masing komponen
penuntut, penyidik, penyelidik, dan pegawai KPK, itu kan selama ini memang status kepegawaiannya berbeda-beda. Sehingga mengakibatkan karena perbedaan status kepegawaian, maka mengakibatkan perbedaan hak dan kewajiban utamanya bidang keuangan. Ini yang mengakibatkan seakan-akan ada tuan rumah dan anak kos begitu. Tuan rumah ini siapa Pak Gufron? Anak kos ini siapa Pak Gufron? Di mana? Tuan Anak rumah kos. siapa? Anak kos siapa? Ya itu kan selama ini ada struktur kepegawaian di sana yang pegawai tetap, tapi juga ada yang pegawai tidak tetap. Itu yang mengakibatkan yang pegawai tidak tetap seperti kurang memiliki jaminan di sana, sehingga mengakibatkan mereka terfaksi atau terklaster pada kelompok tersendiri. Berakibat pada banyaknya friksi-friksi, sehingga kemudian status itu mengakibatkan hak keuangannya berbeda-beda. Itu yang mengakibatkan friksi salah satunya ya. Walaupun kemudian di antara itu juga ada latar belakang instansi asal. Ada yang dari kepolisian, ada yang dari kejaksaan, ada yang direkrut sendiri oleh KPK, ada yang tetap, ada yang Pak tidak Gufron, tetap. Ya? selain status dari kepegawaian dan juga dari status instansi mereka berasal, ada faksi yang muncul karena perbedaan kepentingan tidak? Kepentingan politik misalnya di internal KPK? Ya, kami belum bisa memastikan. Kami terus terang, saya pribadi utamanya, saya belum pernah masuk secara langsung, tapi biasanya friksi itu kan akan ada perbedaan. Nah, perbedaan itu mungkin karena perbedaan kepentingan, atau juga mungkin yang perlu ditelusuri sampai adakah perbedaan ideologi gitu. Kalau sampai begitu, maka tidak lain tidak bukan yang harus kami lakukan adalah menyatukan visi dulu. Kalau orang-orang yang tidak sevisi nanti dengan kami, tentu kami akan memfilternya. Baik. Anda akan memfilternya. Cara memfilternya bagaimanakah? Akan membabat habis misalnya atau ada cara lain? Kita nanti akan bahas Pak Gufron sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Talk. Saya akan melanjutkan pertanyaan saya. Ini sebenarnya Pak Gufron adalah pertanyaan dari Pak Arsul Sani kepada sejumlah calon pimpinan yang kemarin menjalani fit and proper test. Terkait dengan faksi-faksi internal yang mungkin secara ideologi atau mungkin secara Anda mengatakan status kepegawaian, mungkin nantinya tidak sejalan dengan visi dan juga misi pimpinan yang baru. Halo Pak Gufron, apakah mendengar suara saya Pak Gufron? Pak Gufron? Halo? Ya, Pak Gufron, terkait dengan tadi Anda mengatakan bahwa kemungkinan ada perbedaan ideologi, kemungkinan juga ada perbedaan status kepegawaian. Nah, untuk menyatukan itu, ini sebenarnya pertanyaan dari Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 tadi malam kepada sejumlah calon pimpinan KPK, begitu. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyatukan? Apakah akan membabat habis faksi-faksi yang tidak sejalan dengan visi misi pimpinan yang baru, atau ada cara lain? Ya tidak se-ekstrim itu ya. Bagaimanapun setiap pegawai KPK adalah bangunan SDM yang membangun kebesaran KPK sampai saat ini, yang membangun kepercayaan. Jadi kami sejauh mungkin akan menyesuaikan dengan mereka dulu, menggali seperti apa sesungguhnya aspirasi mereka gitu. Kami maksudnya tadi sebelum jeda Pak Gufron, memfilter itu maksudnya apa Pak? Yang memfilter bahwa bagaimanapun siapapun yang ada di KPK adalah pegawai KPK yang memiliki tugas dan fungsi utamanya adalah bidang mulai koordinasi, supervisi, penyidikan dan penuntutan, pencegahan dan monitoring. Maka kita akan memfokuskan bahwa segenap SDM yang ada harus visinya adalah visi untuk memberantas korupsi. Itu yang Maka kemudian kalau ada maksud saya yang saya katakan tadi memfilter dari kepentingan-kepentingan lain kecuali kepentingan hukum begitu. Artinya cara Anda menyatukan pertama kali adalah dengan berdialog, berdiskusi dengan
teman-teman di KPK? Ya, kami akan menggali dulu sesungguhnya apa aspirasi mereka, begitu. Karena bagaimanapun mereka adalah orang pegawai yang sudah selama ini sudah membangun KPK. Artinya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat itu terbentuk dari dedikasi mereka. Oleh karena itu kami akan mendialogkan sekiranya apa yang menjadi keluh kesah mereka. Pak Gufron, selain optimisme, kita juga harus mengakui bahwa keraguan publik terhadap Anda dan juga rekan-rekan Anda berempat cukup tinggi, Pak. Bagaimana Anda menjawab keraguan publik itu? Ya, sekali lagi ini negara demokrasi. Pasti segala pilihan itu tidak akan memuaskan semuanya. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Bagi kami yang penting bahwa kami telah terpilih melalui proses yang konstitusional, yang sesuai prosedur hukum. Oleh karena itu kami akan menjalankan tugas kami. Bahwa kemudian kami diragukan, dipesimiskan dan lain-lain itu adalah bagian dari pemacu kami bahwa kami ternyata terlahir dalam sebuah keraguan sehingga memacu kami untuk berkinerja lebih dari ekspektasi masyarakat. Ini adalah jawaban politisi Pak Gufron, saya ingin jawaban yang real. Quick win, langkah cepat apa yang akan dilakukan oleh pimpinan yang baru pasca nanti menjabat? 100 hari pertama deh. Yaitu kami akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh KPK, misalnya pemberantasan, tetapi kami pada 100 hari kemudian yang fokus kami sesungguhnya pada pencegahan. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang utama dan menjadi kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya adalah melindungi keuangan negara dari kerugian. Oleh karena itu kami akan mencoba mengidentifikasi sektor-sektor mana yang kebocorannya paling tinggi, sehingga kemudian itu akan menjadi pilot project kami untuk mencari jalan cara mencegahnya. Semoga pencegahan juga tetap diimbangi dengan penindakan yang bikin jera begitu ya. Namun nanti saya akan tanyakan setelah jeda Pak Gufron terkait dengan sikap Anda yang setuju terhadap SP3. Nah, Presiden pun juga sudah mengusulkan terkait dengan revisi Undang-Undang KPK 2 tahun sebelum SP3 dikeluarkan, itu usulan Presiden. Sementara DPR 1 tahun. Saya nanti akan tanyakan sikap Anda. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. 2 tahun atau 1 tahun untuk kemudian mengeluarkan SP3 bagi KPK. Pak Gufron, Anda salah satu calon pimpinan pada waktu itu sebelum terpilih. Anda mengatakan setuju pada keluarnya SP3. Menurut Anda ini adalah sebuah keniscayaan bagi lembaga penegak hukum untuk mengeluarkan SP3. Artinya Anda setuju yang 1 tahun usulan DPR atau 2 tahun usulan Presiden, Pak? Saya tidak berbicara tentang jeda waktu apakah 1 tahun pada 2 tahunnya, tapi pada bahwa SP3 itu adalah mekanisme keniscayaan dalam sebuah sistem. Bahwa sistem yang diciptakan manusia itu tentu memiliki keterbatasan-keterbatasannya sehingga tetap ada way out untuk membuang sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang ternyata tidak menghasilkan produk yang diharapkan. Kalau berkaitan dengan waktu apakah 1 tahun, 2 tahun ataupun 3 tahun, sekali lagi itu kan tinggal dicari titik tengahnya ya. Kadang kita melihat bahwa titik tengahnya 1,5 tahun, Pak. Bisa begitu. Yang penting sebenarnya di hadapan rakyat itu kan butuh kepastian. Sehingga kemudian ketika misalnya saya sedang ditersangkakan, kalau tidak ada batasan waktu, bisa bertahun-tahun, bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai meninggal, tidak ada kepastiannya apakah saya sudah dinyatakan bebas dari tersangka atau tidak. Apakah kemudian 1 tahun atau 1,5 tahun ataupun 2 tahun, sesungguhnya itu adalah titik tengah yang sekiranya secara logis penyelidik ataupun penyidik itu sudah mampu menemukan alat bukti. Pak Kalau Gufron, misalnya 1 tahun, ya. bagaimana dengan kasus-kasus besar yang sangat complicated, Senturi, BLBI, kemudian misalnya IKTP, apakah 1 tahun, 2 tahun menurut Anda akan cukup mengungkap itu? Bisa saja misalnya nanti kecurigaan masyarakat adalah sengaja buying time agar frame 1 tahun, 2 tahun ini lewat kemudian di SP3, Pak. Sebenarnya kalau bagi saya ya di hadapan hukum
tidak ada yang rumit gitu kan. Untuk misalnya pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, pasal 2 ayat 1 itu melawan hukum, memperkaya diri, merugikan negara. Kan tinggal dibuktikan misalnya apa perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut, calon tersangka tersebut yang melawan hukum. Kemudian mana buktinya? Kan sebenarnya itu saja. Baik, artinya dari sini saya bisa menyimpulkan artinya pimpinan KPK yang mendatang termasuk Anda tidak akan tebang pilih. Siapapun itu yang tersangkut kasus-kasus besar akan Anda sidik. Ya, artinya sepanjang kemudian memenuhi kelengkapan 2 alat bukti yang cukup, maka atas peristiwa yang dilaporkan ataupun ditemukan sendiri oleh kami, oleh penyidik, maka pasti akan kami naikkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidikan itu dalam kerangka apa? Mencari 2 alat bukti yang cukup dan menentukan siapa tersangkanya. Oke, artinya semoga saja tidak ada keraguan, ketakutan untuk menyidik siapapun yang apabila 2 alat bukti tercukupi untuk dibawa ke meja hijau. Terima kasih Pak Nurul Gufron, pimpinan KPK terpilih. Sekali lagi selamat untuk Anda dan kita tunggu saja sepak terjang Anda dan juga 4 pimpinan KPK yang lain. Demikianlah Prime Talk untuk malam hari ini. Saya Rode Asyari undur diri. Sesaat lagi Kick Andy. Sampai jumpa.